Mungkin sukanya dulu ya. Kalau Oke. sukanya dan kebahagiaan kita adalah melihat yang kita bantu ini tersenyum gitu. Oh, Masya Itu Allah. kebahagiaan yang luar biasa buat Tiada tara ya. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lilo di acara Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang berbeda-beda dari kalangan berbeda-beda pula ya, dengan maksud untuk ya siapa tahu dari obrolan kita ada inspirasi, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari obrolan kita. Dan untuk sahabat Al-Qudwah, kalau misalkan merasa bahwa obrolan kita ini bernilai, boleh di-share, kemudian juga boleh komen, boleh like, dan subscribe juga. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah ada narasumber. Narasumber kita kali ini masih sih seputaran keluarga Al-Qudwah. Kalau beberapa episode lalu ada security, ada siswa yang berprestasi, ada juga dari guru-guru. Nah, kalau kali ini di Al-Qudwah ada tim yang namanya Qudwah Care atau QC. Nah, itu sebuah lembaga apa atau seperti apa? Kita langsung ngobrol saja. Di sini ada direkturnya langsung, ada Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Lili? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi seputar program-program yang ingin coba di-share kepada penonton gitu ya, dari Qudwah Care itu sendiri, kita taruhan dulu ya. Mungkin Pak Lili bisa menyampaikan nama, kemudian posisi di Qudwah Care apa, terus kemudian belakangan ini aktivitas Pak Lili sendiri seperti apa, lalu aktivitas Qudwah Care sendiri seperti apa. Banyak ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Silakan Pak Lili. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Teras wabarakatuh. yang saya cintai. Nama lengkap saya Muhammad Lili Ramdan. Oke. Asli Rangkas Bitung, insya Allah. Pastinya. Kemudian di Yayasan Islam Qudwatul Ummah ini diberikan amanah untuk salah satu bidang sosial dan dakwah ya, bidang dakwah dan hikmah. Diberikan amanah sebagai kepala bidang salah satu struktur yayasan untuk bertugas sebagai salah satu sayap sosialnya Al-Qudwah. Oke, untuk bagian-bagian yang bersifat sosial. Karena mungkin para pimpinan dan para pendiri pembina kita melihat bahwa Yayasan Islam Qudwatul Ummah ini yang dikenal dengan Al-Qudwah sudah stabil dalam hal proses pendidikan, gitu ya. Dan sudah menghasilkan alumni yang sudah banyak. Siap. Nah, tinggal peran sosialnya nih yang belum kelihatan. Nah, itu latar belakang yang ya, latar belakangnya betul, kenapa latar ingin belakangnya. membuat Qudwah Care ini. Maka lahirlah bidang baru, yaitu bidang dakwah dan hikmah. Nah, dalam sejarahnya, dalam perjalanannya, bidang dakwah dan hikmah ini muncul lembaga sosial kemanusiaan yang kita beri nama Qudwah Care. Qudwah Care. Ya, kita tidak mengambil nama Qudwahnya supaya tidak hilang ya. Oke, brand tersendiri ya. Oke. Dan niatnya memang bidang dakwah hikmah dengan lembaga Qudwah Care ini kita sifatnya menjembatani atau memfasilitasi ya. Memfasilitasi saja ya, tidak membiayai ya. Catat itu ya sahabat Al-Qudwah ya. Karena kan masih ada aja ya persepsi orang-orang bahwa datang ke sini tuh minta bantuan, donasi dan sebagainya. Proposal. Gitu. Proposal gitu kan. Oke, padahal sebetulnya tidak ya. Tidak, kita hanya menjembatani, memfasilitasi bagaimana potensi orang tua ini sekitar 1.200 lebih ya. Oke. Bagaimana mereka care atau punya kepedulian dengan kita sampaikan ini para penerima manfaat khususnya yang di ring 1 di masyarakat sekitar Al-Qudwah dan juga di luar Al-Qudwah. Oke. Nah, kalau Qudwah Care sendiri ini berdirinya tanggal berapa atau tahun berapa, masih ingat Pak Lili? Bulan Desember Bulan Desember 5 tahun yang lalu.
5 tahun yang lalu. Ya. Berarti sudah cukup lama ya berjalan. Oke. Nah, selama mungkin ada juga yang barangkali masih belum ngeh gitu ya, Kudu Care itu apa sih? Semacam apa gitu lembaga atau gimana yang concernnya di bidang apa gitu? Oh ya baik. Jadi Kudu Care ini kita concern di bidang sosial kemanusiaan. Oke. Karena kalau kita inginnya sih menjadi lembaga zakat ya seperti lembaga zakat yang lain, cuma ternyata agak agak rumit, agak ribet untuk syarat-syarat dan sebagainya. Lebih butuh banyak SDM-nya juga kali ya. Betul, SDM, infrastruktur dan sebagainya. Nah, kita melihat di Lebak ini, khususnya di Rangkas Bitung, belum ada lembaga sosial kemanusiaan. Ya. Maka kita munculkan lembaga sosial kemanusiaan Kudu Care dengan concern di bidang sosial dan kemanusiaan. Seperti misalkan ada bencana banjir, longsor, kita misalkan yang terdepan untuk membantu para korban, termasuk ada program orang tua asuh, anak asuh gitu ya. Kemudian ada program sosial setiap Jumat kita berbagi makan seperti itu. Itu mungkin sebagian besar. Untuk pemberian namanya sendiri ada filosofinya tersendiri gitu? Ya. Kenapa diambil nama Kudu Care? Sesuai dengan logo yang ada ya. Di logo Kudu Care ini kita ada bentuk jembatan itu seperti jembatan? Q-nya? Kuduahnya dengan nama. Coba kita tunjukin di sini, kayaknya ada tuh kelihatan. Seperti ini ya. Bagian mana jembatannya? Nah ini sini, namun agak harusnya itu jembatan. Seperti niat awal tadi kita ingin menjembatani memfasilitasi. Tapi itu Q-nya, maaf, bulatannya agak terpisah, yang satu biru tua, biru muda. Itu ada filosofinya juga? Ya. Oke, kita kulik ya. Oke, ada jembatannya. Ya, kita jembatannya. Seperti itu insyaallah. Itu filosofinya karena ingin menjembatani. Dan care-nya itu kan kita ini ya, peduli kepada masyarakat. Apa mungkin diambil nama Care supaya meraup lebih besar gitu ya? Maksudnya nggak cuma dari sisi sosial aja gitu, nggak dari donasi musibah aja atau gimana sih gitu batasannya gitu tuh? Kan kita pengen tahu nih cakupannya juga gitu. Iya. Selain yang musibah tadi ya, betul. Banjir dan sebagainya. Program kita ini memang tidak hanya terkait masalah yang bencana alam aja. Nah, seperti yang sedang kita lakukan ini adalah counseling berbagi. Apa itu counseling berbagi? Ini sistemnya kita membuat sebuah counseling. Kebetulan nggak bawa contoh. Nggak bawa contoh ya. Counseling itu semacam kaleng untuk nabung ya, Pak Lili ya. Betul. Nabung. Kalau kita waktu masih kecil itu kan suka nabung koin, tapi di kaleng gitu. Kalengnya dibolongin, dimasukin namanya kenceleng gitu. Betul. Nah, kita kenceleng berbagi ini kita adakan sebuah kenceleng dan kita berikan kepada seluruh siswa Al-Qudwa dari tingkat TK, RA, SD, SMP dan SMA. Nah, masing-masing si anak ini kita edukasi bagaimana supaya mereka dari kecil sudah diajarkan rasa kepedulian untuk membantu kepada sesama dengan menyisihkan sebagian uang jajan mereka. Jadi kita kasihkan ke setiap anak 1 bulan sekali kita kumpulkan. Dikoordinir ya. Kita koordinir melalui wali kelas masing-masing. Masing-masing lembaga ada PJ-nya. Sebulan sekali kita tarik, kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Nah, setelah itu kita umumkan kepada masing-masing lembaga, bulan ini memperoleh sekian juta. Transparansi ya. Transparansi. Setelah kita umumkan, kemudian kita jadwalkan untuk pemberian kepada penerima manfaat. Uangnya buat apa? Buat siapa? Nah, uangnya untuk para penerima manfaat, khususnya di sekitar masyarakat sekitar masyarakat sekitar Al-Qudwa. Tapi juga diprioritaskan untuk para anak-anak guru. Itu anak-anak guru yang tidak mampu. Termasuk rencana ke depan ini kita, insya Allah yang mudah-mudahan target tercapai membantu yayasan untuk program beasiswa. Dari counseling itu. Dari counseling itu. Sudah berjalan berapa lama, Pak Lili? Sudah berjalan hampir 4 bulan. 4 bulan. Oh, baru ya berarti.
Progresnya gimana? Tahun kemarin sudah berjalan ya. 2 tahun kemarin kita off dulu. Oke, karena 3 pandemi tahun ya. sebelumnya sudah berjalan, cuma dikelola dengan lembaga zakat karena belum ada program kayak belum ada program kencreng. Saya baru kerjasama dengan lembaga lain. Nah, sekarang kita kelola sendiri. Alhamdulillah targetnya sesuai dengan target kita tercapai insyaallah. Progresnya gimana selama 4 sampai 5 bulan ini? Progresnya alhamdulillah, siswa-siswi ini sangat antusias ya. Antusias, dan kita berharap sih kenceng itu betul-betul diisi oleh siswa, bukan oleh orang tua ya. Oh gitu. Isinya sama siswa, uangnya dari orang tua. Walaupun ada juga yang karena nggak isi-isi, setiap sebulan sekali ya udah. Oh gitu. Dengan lembar 10 yang merah itu. Oh. Sekaligus gitu ya. Kalau kita ya alhamdulillah dapatnya banyak. Betul. Sisi edukasinya kita tidak muncul ya gitu. Kebiasaan untuk menabungnya tidak muncul. Iya betul. Padahal apanya bukan sekedar cuman anak-anak tuh bisa berdonasi ya. Betul. Tapi juga memang ada kebiasaan untuk menabung. Betul. Nice. Nah, terus program untuk kencreng ini kita ada untuk membantu pendidikan ya. Pendidikan. Ada anak-anak penerima manfaat, kita berikan fasilitas pendidikan seperti membeli buku, ATK. Itu untuk anak-anak di lingkungan Al-Qudwah? Lingkungan Al-Qudwah. Oke. Kemudian untuk dana sosial juga bisa, untuk kemanusiaan, termasuk momen nanti bulan Idul Adha, Lebaran. Nah, kencreng ini sudah kita kumpulkan, alhamdulillah. Nah, kita tawarkan kepada lembaga untuk dibelikan kepada program sedekah daging. Oh, sedekah daging. Itu kita simpan dulu. Nanti kita akan kulik ya seputar masalah kurban gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang masalah ini dulu, program-programnya ya. Kenal lebih ta'aruf dulu ya, masih bercerita ta'aruf. Program-program unggulan yang coba ditawarkan oleh Kudoker apa nih? Gitu. Meskipun Kudoker kan memang bergerak di bidang kemanusiaan dan juga sosial ya. Tapi pasti dong ada program-program unggulan yang coba di-share, dibagikan kepada masyarakat atau kepada orang tua khususnya di lingkungan Al-Qudwah. Program unggulannya pertama berbagi makan ya. Berbagi makan yang setiap hari Jumat kita sebarkan. Itu teknisnya gimana Pak Lili? Jadi kita menerima dan menampung para donatur masyarakat yang ingin mendonasikan kotak makan, nasi bungkus nasi kotak gitu ya. Nasi kotak kita kumpulkan, kita sebar. Sebarnya ke? Nah, kita ada beberapa titik yang memang binaan kita. Seperti misalkan pondok pesantren di Warung Gunung, yatim piatu, kemudian di daerah Cibadak, atau kita keliling ke sekitar Rangkas Bitung, Cibadak, mencari para pemulung gitu ya, para tukang beca yang kita ketemu di jalan itu. Nah, itu berbagi makan. Alhamdulillah sampai tahun ini kita sudah lebih dari 3.000 kotak makan yang sudah kita sebar. Sebar. Kemudian berikutnya ada berbagi pangan, itu sama juga. Cuma bedanya kalau berbagi makan itu sudah matang, kalau berbagi pangan ini mentahnya. Pangan itu kan, kalau pangan beda-beda ya. Kalau yang matangnya mah kan enak tuh, dibungkus, dikemas, sebret, selesai. Nah, ini bawa tomat, bawa kentang, itu gimana mengakomodirnya Pak Lili? Ya, kita buat etalase di depan, buat etalase untuk menampung siapa yang ingin berbagi pangan ya. Ada yang mendonasikan telur, sayuran gitu kan, Indomie segala macam, dan kita kumpulkan, kemudian kita paketkan itu jadi satu, kemudian kita undang masyarakat sekitar. Termasuk juga teman-teman kita para office boy, para satpam kita juga, supaya mereka juga merasakan. Kemudian yang program yang lainnya ada juga syahdu. Saya pengen nyanyi kalau gitu. Pasti ada singkatannya. Itu enggak juga. Santunan anak yatim. Duafa. Oh, keren juga ya syahdu. Santunan anak yatim duafa. Alhamdulillah kita sudah ada 2
anak yatim yang kita bina. Yang pertama, ada pembinaan juga ya? Ada. Kita bina pertama orang Curug Bitung. Nah, beliau sekarang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Yatim di Pandeglang. Sorry, untuk pembinaannya tuh sampai mereka usia berapa ya? Sampai mereka lulus sekolah. Sekolahnya ke sekolah mana nih? SD, SMP, SMA? SMA. Oh, setelah itu di mandiri lepas mandiri, gitu ya? Mungkin kita berdayakan dulu ya. Berdayakan dulu. Nah, yang di orang Curug Bitung ini alhamdulillah sudah hafal 1-2 juz ya kalau nggak salah. Oh, ada persyaratan juga untuk enggak juga enggak sih. juga. Cuman Kebetulan si aja. Anak ini memang punya keinginan untuk menjadi tahfiz ya. Untuk menjadi Nah, hafiz kita ya. fasilitasi anak ini dari biaya sekolahnya, kemudian operasional bulanannya seperti itu alhamdulillah. Artinya itu tidak berpengaruh ya prestasi ya. Pun kalau misalkan anaknya tidak punya prestasi yang menonjol, tapi dia anak yatim tetap dibina ya. Ya. Oke, siap. Dan yang kedua itu Dinar. Dinar ini salah satu putra almarhum karyawan kita, Oke. Pak Riki almarhum. Pak Riki ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita bantu setiap bulan Oke. untuk operasional, kemudian juga untuk sekolah. Nah, termasuk alhamdulillah kemarin kita coba bantu juga untuk biaya kesehatan BPJS-nya. Seperti itu. Masuk ke ranah itu juga ya. Masya Allah, luar biasa. Saya juga termasuk orang yang sangat dibantu sekali oleh tim Kedua Care dalam hal BPJS itu. Jadi saya merasa tidak meragukan lagi Kedua Care eksistensinya ya. Untuk yang cakupannya besar, Pak Lili mungkin ada program unggulan gitu. Kalau itu kan masih seputar ya binaan-binaan gitu. Mungkin pernah menjelaskan sebuah event yang cukup besar gitu, atau gimana? Kalau Untuk sebuah event program yang besar mungkin insidental ya. insidental aja. Korban kemarin bencana longsor. Ya, bencana banjir. Alhamdulillah kita jadi ketemu sinergi dengan lembaga-lembaga besar di secara nasional ya, nyambung dengan mereka, termasuk kelanjutannya kemarin alhamdulillah sinergi untuk membangun jembatan di daerah Cipanas, kerjasama juga. Jembatannya saya sudah diperbaiki. Oke. Ya, doakan mungkin mudah ke depan kita akan lebih eksis lagi ke amin. nasional. Iya, seru juga ternyata ya di Pak Lili sendiri gimana? Ikut-ikut ke bawah gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk di sebuah lembaga-lembaga kemanusiaan seperti itu? Ya, emang kesulitan atau apa gitu? Kalau Kedua Care ini tidak ada jam kerja ya. Iya ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba malam gitu ya, ada bencana kan harus standby kan? Atau tiba-tiba malam dini hari butuh bantuan kendaraan dan sebagainya, kita harus betul-betul standby, udah siap ya. Udah siap seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah pandemi kemarin itu kan pasti akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan kita ya. Kalau Kedua Care ini perannya gimana ketika masa pandemi kemarin itu? Ya, pandemi 2 tahun kemarin ya. Iya. Apakah memang justru semakin banyak gitu yang harus dibantu, atau memang justru berkurang gitu karena interaksi sosialnya kan juga berkurang juga? Gimana Pak Lili waktu itu? Kalau pandemi kemarin alhamdulillah kita dengan yayasan ini membentuk tim Satgas ya. Satgas penanganan Covid, dan kita prioritaskan untuk penanganan internal guru-guru, internal aja. keluarga guru, keluarga karyawan yang terkena dampak. Oke. Ya, kena dampak kita minim. Dalam hal ini dampak tidak hanya kesehatan aja ya, perekonomian juga kayaknya. Iya nggak sih? Oke. Itu aja ya kondisinya. Kalau keluar nggak terlalu ini ya? Keluar belum. Belum. Oke. Nah, ini kan dalam waktu dekat ini kan ada ajang tahunan gitu ya, ada Idul Adha gitu ya. Nah, udah pasti dong Kedua Care juga ikut berperan dalam hal ini gitu ya. Betul. Oke, ada nama program tersendiri untuk menyambut Idul Adha nanti? Namanya kita Gebiar Kurban ya. Gebiar Kurban. Kalau sudah gebiar, gede dong berarti ya? Oke. Gebiar Kurban. Sok gimana, mungkin bisa cerita ke teman-teman sahabat Al-Qudwah? Ya, baik, terima kasih. Tiap tahun kita alhamdulillah melaksanakan program kurban. Tiap tahun, berarti ini kali keberapa? Ini yang kelima. Oke. Kelima kurban, dan kita ada program namanya tabungan kurban.
Tabungan kurban. Tabungan kurban. Jadi tabungan kurban ini membantu para pekurban untuk apa namanya menabung setiap bulan sehingga pada saat hari H tidak ini ya tidak keteteran gitu. Oke. Gede banget bayarnya. Oh gitu. Oke. Keteteran sehingga pada saat pelaksanaan hari H mereka sudah lunas, tinggal pelaksanaan pemotongan. Oke. Kelebihan kurban di kita itu adalah si pekurban bisa menyaksikan langsung kurbannya, Oke. gitu ya, menyaksikan langsung kurbannya. Kalau tahun kemarin itu karena pandemi, kita shoot aja langsung, kita kirimkan videonya. Oke. Tahun ini kita alhamdulillah langsung bisa live ya, bisa menyaksikan langsung. Itu pun atas request mereka ya, kalaupun misalkan enggak juga nggak masalah ya Han ya gitu ya, mempercayakan kepada kedua care gitu. Tapi pun kalau misalkan pengen lihat langsung itu lebih baik ya. Oke. Termasuk nanti si pekurban ini juga mendapatkan haknya. Oh. Itu mendapatkan hak kurban yang dia kurbankan ya. Oke. Persentasinya berapa pembagiannya itu? Kalau sapi ini kan satu sapi 7 orang ya, 7 orang tabungan 7 orang. Presentasinya satu orang ini kurang lebih 2,5 sampai 5 kilo. Oh, oke. 2,5 sampai 5 kilo. Lumayan lah ya, tetap bisa lebaran. Oke, itu namanya tabungan kurban ya. Oke, itu sudah berjalan selama 5 tahun juga. Ya. Alhamdulillah. Itu dibagi 5 orang tadi. 7 7 orang untuk sapi ya. Untuk satu sapi. Nah, kita kan penawarannya tidak hanya sapi, Oh ya? ada domba gitu. Oh, domba juga boleh patungan. Kalau domba 1 orang. Oh, 1 orang. Kira ada juga yang pengen patungan. Tapi kalau misalnya ada yang patungan juga diakomodir nggak sih? Iya, dia akomodir. Boleh-boleh aja kan ya? Boleh aja. Oke, mungkin kan ada orang yang memang misalkan tidak sekaligus gitu, mungkin nggak bisa gitu. Misalnya cuman patungan gitu dalam bentuk seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke, tadi apa aja paling sapi? Ada sapi, ada kambing. Kambing. Kalau kambing ini ada yang tipe A ya. Ada tipe A, tipe Ceritain lah itu. Saya kadang suka nggak ngerti deh tipe A, tipe C gitu ya. Harus nyontek dulu nih. Harus nyontek dulu ya. Oke. Nah, jadi sambil itu ya lihat kontekannya, ada kambing, ada sapi, ada kerbau nggak masuk nggak? Enggak ya. Oke. Kalau untuk kambing memang Unta mungkin siapa tahu. Ya kali siapa tahu bisa diakomodir sama kuda care gitu ya. Jadi kalau kambing ini ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Oke, tipe A Tipe itu. A ini harganya 2 juta. Oh, lebih ke harga. Harga dan bobotnya. Harga dan Itu bobot. ngaruh ke produknya, kambingnya. betul. Oke. Kemudian tipe A itu harganya 2 juta. Tipe B itu 2.500.000. Tipe C 3 juta. Oh, makin kesini makin Silakan lebih milih besar. gitu ya, mau sesuai dengan kemampuan, mau yang tipe A, tipe B, atau tipe C. Oh, ini kebalik ya. Biasanya kalau tipe A itu grade-nya paling tinggi. Iya, Ini C justru yang paling tinggi ya. Oke. Kemudian apabila nanti saya punya uang lebih nih, Oke. bisa yang tipe spesial. Apa tuh? Harga 3 juta sampai 4 juta. Kemudian ada tipe super. Oke. Berarti semakin besar kambingnya ya, semakin gemuk. Spesialnya dari situ. Iya, dari bobotnya. Dari bobotnya. Kemudian juga tipe istimewa, ini harganya 5 juta. Nah, istimewa itu Istimewanya dari mana? termasuk ini. Makin gede juga. Kalau bahasa kita sebutnya jogrogan, apa sih? Saya nggak tahu itu juga kan. Tongkrongan apa namanya? Tongkrongan. Apa? Ya ininya, fisiknya ya. Fisik, Secara bobotnya juga lebih besar. Itu yang istimewa. Itu jogrokan sebutnya. Jogrogan. Kalau kita sih paling paling besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk sapi, tadi saya sebutkan untuk tabungan kurban ada juga yang setiap bulan 2 juta. Berarti dia ngambil yang kelompok 1. Oke. Kemudian kelompok 2 2.500.000. Kelompok 3 3 juta. Jadi kalau si pekurban ini ikut kelompok 1, 2 juta berarti dia 2 juta kali 7. Berarti harga sapi yang 14 juta gitu. Kalau dia ikut yang 3 juta kali 7 berarti kita cari sapi yang harga 7 juta. Oke. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk
lihat dari bobot ya. Oh, itu berlaku juga ya. Berlaku juga, Bobot bebek dan bibitnya juga. Oke. Semakin itu, berat bobotnya, semakin harga tingginya Betul, ya, bersaing gitu ya. Oke. Nah, kalau ada orang yang tertarik nih setelah tadi mendengar penjelasan dari Pak Lili, ada paket A sampai C gitu dan sapi juga begitu. Teknisnya bagaimana gitu? Kan pasti ingin tahu ya gitu. Untuk kambing gimana, untuk sapi gimana? Kalau dia berminat gitu ya maksudnya. Kalau berminat. Bisa hubungi ke kantor Kedua Care di Alku2, temui Bu Novia atau bisa telepon kontaknya. Oke, boleh disebutin nggak apa-apa? Ya. Hafal nggak? Nggak apa. Oh, nggak hafal. Nanti kita tampilkan aja di layar ya. Kalau misalkan ini, kan ada orang tuh ya dengan kesibukannya yang cukup padat gitu ya, mungkin dengan segala rutinitas yang cukup banyak juga gitu. Ada nggak sih orang yang dia tuh udah deh, saya mau terima beres aja deh gitu ya. Saya percayanya ke Kedua Care gitu, yang pokoknya selesai beres, nggak usah ada jedak-jeduk ngok gitu ya. Bisa kayak gitu? Bisa. Oke, gimana nanti teksnya? Nanti kita komunikasi aja. dengan pekurban. Ini atas nama siapa? Oke. Mau disalurkan kemana? Apa mau disalurkan ke masyarakat sekitar atau masyarakat sekitar pekurban? Kita juga menawarkan. Oke. Misalkan pekurban saya mau masyarakat sekitar saya nih, ya udah kita berikan kepada mereka. Nah, termasuk kelebihannya kita si pekurban ini setelah berkurban dengan kita, kita akan memberikan laporan, report dan sertifikat. Oh, sertifikat. Kita akan berikan sertifikat bahwa atas nama Anu bin Anu setelah berkurban, dan kita berikan sertifikat dengan bingkai ya. Sebagai legalitas ya. Oke. Terus itu komunikasinya lewat HP biasanya ya, komunikasi aja. Langsung. Ya dari Kedua Care sendiri jemput bola. Jemput bola. Oke. Jadi bisa kita jemput atau mereka transfer atau secara cash langsung ke kita ya, seperti itu. Ada yang pernah komplain Pak Lili? Nggak apa-apa ya, kita share-share aja gitu. Mungkin ada beberapa, ya kan dalam perjalanannya kan tidak selamanya manis gitu ya. Mungkin ada aja orang yang cukup perfeksionis, pengen begini, pengen begitu gitu. Ada nggak sih? Alhamdulillah sih belum ada ya. Belum ya? Wah, berarti Jangan sampai ada. ya berarti servisnya Kedua Care alhamdulillah baik gitu ya, dipercaya gitu, Masya Allah. Terus program lainnya ada nggak selain tabungan kurban? Kita ada namanya sedekah daging. Oh, sedekah daging. Jadi kita ingin mengantisipasi, memfasilitasi juga, menjembatani masyarakat yang ingin berkurban tapi dia secara finansial kayaknya belum mampu. Gitu ya. Tapi keinginan pengen kurban. Pengen kurban. Oke. Akhirnya kita buat program sedekah daging. Oke. Siap. Setiap orang cukup dengan 50.000 saja. Oh gitu ya Pak Ya, jadi untuk kita memfasilitasi masyarakat muslimin muslimat yang ingin berkurban, tapi secara finansial, waduh gimana ya? Saya nggak punya uang, apalagi di masa perbaikan ekonomi tahun ini ya. Akhirnya kita buat program namanya sedekah daging. Oke, teknisnya gimana tuh? Teknisnya penasaran juga saya soal. Siapa tahu saya pengen jadi, juga ikutan. Insya Allah niatnya menyampe ya. Siap. Ingin berkurban tapi tidak mampu. Akhirnya kita fasilitasi sedekah daging. Cukup dengan 50.000 per orang. Per orang. Dengan membayar uang 50.000, maka itu kita fasilitasi dengan membeli daging satu paket ya, satu paket, dan kita berikan daging itu kepada penerima manfaat. Oh. Seperti itu. Kita langsung ke Kedua Care nggak sih? Kedua Care. Oke. Nah, sedekah daging. Nah, kembali ke cerita awal tadi tentang canceling berbagi ya. Oke. Nah, canceling berbagi ini kita sudah diskusikan dengan lembaga SD dan alhamdulillah bulan ini targetnya di atas 14 juta. 14 juta ini kita tawarkan kepada lembaga, kepada komite juga. Bagaimana kalau ini karena momennya Idul Adha, kencing berbagi ini kita
belikan 1 ekor sapi. Oh, bisa ya kayak gitu ya. Bisa, cuma nanti Sinergi jadinya ya. Program ini saling berkaitan dengan program kan ini. mereka bertanya, lah ini nanti niatnya atas nama siapa? Gitu. Iya ya, itu gimana? Nah itu kita masukkan ke program sedekah daging. Oh. Jadi si sapi ini kita potong, kita rencah sampai sekian ratus paket dalam bentuk daging isinya dan jeroan segala macam. Nah itu kita bagikan kepada penerima manfaat ya, kepada guru, kepada masyarakat sekitar, doafa dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah komite pimpinan lembaga juga setuju ya, silakan, alhamdulillah seperti itu. Nah, itu memang bagian dari Kenceng Berbagi juga, itu bagian kepada momennya untuk sosial. Kan kadang momennya untuk pendidikan gitu ya, untuk sosial, nah, kemanusiaan gitu, ekonomi gitu, seperti itu. Insya Allah semuanya juga bermanfaat ya gitu. Ada lagi nggak Pak Lili selain program-program tadi yang disebutkan gitu? Atau masih baru planning nih, tapi belum digarap gitu. Ada nggak kira-kira? So far belum. Ada sebenarnya, cuma kita masih proses. Masih dimatangkan ya. Bulan ini kita targetkan untuk raker untuk persiapan tahun-tahun yang akan datang. Ada berapa tim sih di kedua kan? Kan jadinya kita pernah kepo ya gitu ya. Kok bisa sehebat itu bikin sebuah program kemanusiaan yang melibatkan banyak orang? Berapa banyak itu yang menanggulanginya? Gitu. Kita timnya baru 3 orang. Baru 3 orang? 3 orang aja udah bisa ke-handle semuanya. Itu semuanya tergantung ini sih ya Pak Lili ya, tergantung koordinasi aja gitu ya. Saling kerjasama dan sebagainya gitu kali ya. Pertanyaan terakhir kali ya. Apa sih? Apa ya saya sebutnya dukanya gitu loh, ketika kan hidup kan tidak selamanya berjalan dengan normal gitu, tidak selamanya berjalan dengan lurus gitu ya, pasti ada masa kesandung-kesandungnya gitu. Untuk orang-orang yang seperti Pak Lili ini bergerak di bidang kemanusiaan gitu, pernah ngerasain hal-hal yang aduh kok begini amat sih gitu ya, pernah nggak sih Pak Lili? Gitu. Misalnya tiba-tiba dimarahin orang gitu ya, gara-gara uangnya kurang 1 perak gitu. Udah ada sih nggak ada. Gitu. Mungkin sukanya dulu ya. Kalau sukanya dan kebahagiaan kita adalah melihat yang kita bantu ini tersenyum gitu. Oh, Masya Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Tiada tara ya, kebahagiaan batin banget ya itu ya kayaknya. Kalau dukanya mungkin kita berambisi, sangat berambisi menjadi lembaga yang besar gitu. Cuman ternyata memang itu prosesnya sangat panjang. Proses panjang ya. Pengennya gitu kan, seperti di lembaga-lembaga yang sudah mimpinya besar gitu ya, tapi ternyata untuk besar itu butuh proses juga ya. Dan ya itu mungkin target dukanya, kalau target-target yang kita harapkan tidak tercapai. Tidak tercapai. Termasuk mungkin tiba-tiba pas suatu malam ada bencana alam, terus harus keluar gitu ya untuk rumah, keluarga. Iya, itu bagian dari proses kan, proses supaya jadi besar tadi ya Pak ya. Masya Allah. Gak kerasa ya ngobrolnya ya. Udah lama aja kita ngobrol-ngobrol seputar kemanusiaan. Pak Lili, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mungkin terakhir kali ya, sebelum kita benar-benar closing gitu, Pak Lili mungkin mau menyampaikan apa gitu, memberikan semangat, atau nggak apa-apa deh, promo sekalian deh gitu. Kalau misalkan yang nonton nih mau ikutan gabung di program-program Pak Lili gitu ya, program-program Kedua Care gitu. Terutama yang program kurban ini gitu ya, yang dalam waktu dekat ini. Mangga Pak Lili mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih ada waktu kurang lebih berapa 1 pekan ya? Satu pekanan ya. Idul Kurban itu tanggal 9 Juli, kita masih ada waktu. Maka Bapak Ibu yang ingin sinergi untuk program kurban di Al-Qudwa dengan lembaga Kedua Care, kami tunggu insya Allah dengan beberapa manfaat yang nanti Bapak Ibu rasakan seperti ini. Amin, amin. Paling sukses untuk Kedua Care-nya ya. Amin. Masya Allah. Sama masjid juga nggak sih Latazan? Iya, beda ya? Betul. Oh iya. Kita sinergi juga dengan masjid itu ya. Oh iya. Nanti itu kan di running text-nya ada tuh
kontak personnya, nanti bisa dicek aja di situ ya untuk sahabat Al-Qudwah gitu ya. Pak Lili, makasih banyak nih sudah sharing dengan sahabat Al-Qudwah khususnya gitu ya, dan buat saya juga khususnya gitu ya, pasti ada banyak manfaat dan juga ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Qudwah Care makin besar, Amin. sesuai dengan harapan, terus juga mudah-mudahan banyak orang yang dibantu dan difasilitasi oleh Qudwah Care. Terima kasih ya Pak Lili ya sekali lagi, dan mudah-mudahan sukses Qudwah Care. Dan sahabat Al-Qudwah, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Lili, Direktur dari Qudwah Care. Sampai ketemu lagi ya di episode teras berikutnya dengan narasumber yang ya siapa tahu jauh lebih inspiratif lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.